Halo Power People dan para mentor sekalian, kami dari kelompok PT017A ingin mempresentasikan mengenai jasa pelayanan tanaman hias dari segi manajemen waktu itu sendiri. Dan kelompok kami sudah menemukan 5 narasumber yang merupakan pencinta tanaman hias itu sendiri. Dan kelompok kami akan lebih membahas mengenai manajemen waktu pengelolaan tanaman hias itu sendiri. Sebelum kami ingin menampilkan hasil wawancara kelompok kami, sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa kendala. Kendala yang pertama yaitu ada jaringan itu sendiri. Beberapa anggota kami melakukan wawancara berkendala jaringan itu sendiri sehingga hasil video rekaman dari Zoom sendiri mengalami kendala dan kemungkinan suaranya terputus-putus. Selain itu juga adanya anggota kelompok kami yang juga tidak menggunakan virtual background sehingga karena adanya device yang tidak mendukung sehingga kelompok kami menggunakan HP sebagai media untuk presentasi ataupun wawancara itu sendiri. Dan ada juga beberapa anggota kelompok yang tidak bisa menggunakan virtual background secara maksimal namun masih bisa menggunakan virtual background itu sendiri. Penasaran terkait hasil wawancaranya? Tetap stay tune. Selamat sore Power People. Perkenalkan, saya anggota dari BT0107 dengan saya Hanin Dia. Dan di sini saya ingin membahas mengenai jasa pengelolaan tanaman hias. Dan di sini saya akan berbincang-bincang selama 5 menit ke depan bersama salah satu narasumber yang sudah ada di samping saya. Nah, mungkin selamat sore Mbak, bisa perkenalkan nama dan asalnya dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Selma Maharani. Saya merupakan pelajar yang saat ini sedang menempuh studi di Universitas PGRI Yogyakarta dan berdomisili di Jogja. Baik, kalau boleh saya tahu Mbak Maharani ini suka tanaman hias jenis apa ya? Saya suka jenis tanaman hias apa saja asalkan perawatannya mudah dan terlihat menarik, saya pasti suka. Baik, lalu bagaimana asumsi Mbak Maharani pada saat mengatur waktu saat mengelola tanaman hias? Asumsi saya butuh banyak waktu, tenaga, dan kesabaran dalam memelihara tanaman hias, dikarenakan tanaman hias biasanya membutuhkan ketelitian dan juga kesabaran dalam perawatannya. Baik. Lalu bagaimana perasaan Mbak Maharani saat mengelola atau merawat tanaman tersebut? Perasaan saya tentu saja senang karena terlihat indah dipandang dan juga hijau. Lalu bagaimana pengalaman Mbak Maharani ketika merawat tanaman? Lalu apakah ada kesulitan saat merawat tanaman seperti itu? Dalam merawat tanaman hias, saya mengalami kesulitan dalam membagi waktu, dikarenakan saya juga merupakan mahasiswa yang saat ini masih aktif di salah satu universitas di Yogyakarta. Jadi saya mengalami sedikit kendala dalam perawatannya mengenai waktunya. Mungkin susah membagi waktu antara kuliah dan juga merawat tanaman yang seperti itu mungkin ya Mbak ya. Lalu langkah apa yang akan Mbak Maharani lakukan untuk mengatur mengelola tanaman hias? Apakah gitu. Atau apa saja yang diperlukan saat mengelola taman hias? Suara saya bisa terdengar Mbak Maharani? Saya agak kesulitan. Bisa tadi putus-putus iya. Mbak. Baik. Bagaimana kesulitannya Mbak? Saya kesulitan membagi waktu antara waktu saya merawat tanaman hias dan waktu kuliah begitu. Oh iya, baik. Lalu apakah langkah untuk merawat tanaman tersendiri itu Mbak? Bagaimana langkah untuk mengatur mengelola tanamannya itu? Biasanya saya mengganti pupuk kalau tidak cocok begitu, dan mengganti pot kalau potnya sudah tidak enak dilihat gitu, sudah rusak, biasanya saya ganti dan menyiramnya setiap hari, setiap sore. Jadi kesulitan yang utama
ada di waktu ya Mbak ya berarti ya. Mungkin sesi bincang-bincang kita pada sore hari ini mungkin cukup. Saya terima kasih banyak untuk Mbak Marani yang merupakan mahasiswi Universitas PGRI Yogyakarta yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya akhiri udah ucapan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan jaga kesehatannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Mbak ya. Terima kasih. Sama-sama. Halo Power Girl semua, saya Aldi Santoso dari kelompok BD017A ingin membahas mengenai jasa pelayanan pengelolaan tanaman hias itu sendiri. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang merupakan pencinta tanaman hias itu sendiri. Mari kita sapa terlebih dahulu. Mbak, perkenalkan Mbak, namanya siapa Mbak? Asal dari mana? Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yustin Ayu Rulianti. Saya berasal dan domisili dari Situbondo. Saya sendiri mahasiswa Universitas Jember angkatan tahun 2018. Mahasiswa Universitas Jember ya Mbak Yustin ini sendiri kira-kira suka tanaman hias jenis apa sih? Apa seperti bunga atau apa? Mungkin bisa dijelaskan kira-kira suka tanaman hias seperti apa? Saya pribadi sih lebih suka tanaman hias yang berbasis bunga-bungaan ya. Karena menurut saya sendiri sih perawatannya juga lebih mudah dibandingkan dengan tanaman hias yang berbasis daun-daunan. Karena biasanya kalau tanaman hias berbasis daun-daunan itu cara merawatnya pun lebih sulit menurut saya ya. Kira-kira bunga apa yang spesial sih saya lebih suka jenis bunga matahari karena menurut saya itu kayak bunganya memang lebih indah aja gitu buat dilihat gitu, buat ditanam gitu. Wah, suka jenis bunga matahari nih ya Kak. Nah, terus Kakak sendiri nih bagaimana sih asumsi Kakak ketika menggunakan istilahnya mengatur tanaman matahari itu sendiri, di mana Kakak sendiri punya kesibukan lain selain perawatan? Kalau saya pribadi sih karena saya masih mahasiswa ya, jadi saya merawatnya itu ya sefleksibelnya waktu saya. Jadi semisal hari ini saya ada kuliah, jadi saya nyempetin nih pagi-pagi saya siram, saya lihat ada yang daunnya nih ada yang, karena biasanya kan kalau tanaman itu kan suka busuk ya kan kalau kebanyakan air. Nah biasanya kalau daun ada yang busuk itu saya petik biar busuknya tuh nggak merambat ke yang lainnya. Nah jadi pagi saya siram, pulang kuliah saya siram. Kalau sore-sore saya sempat saya pasti siram. Ya setidaknya sehari 2 kali lah saya siram. Wah, berarti kita sudah harus menyempatkan waktu ya Kak, istilahnya mengelola hias berupa bunga matahari itu sendiri dari antara pagi dan sore ya Kak. Setiap hari bunganya harus disiram. Jika ada daun yang bisa merambat atau mengganggu dari bunga matahari sendiri, lebih baik dibuang ya Kak, buat tidak mengganggu proses pertumbuhan bunga matahari itu sendiri ya Kak. Kurang lebih seperti itu Kak. Ya benar. Ya setidaknya setiap hari ada energi lah yang diserap buat tanaman itu bisa melakukan fotosintesis. Benar sekali itu Kak. Nah, lalu waktu Kakak selama membuat atau menanam bunga matahari sendiri, kira-kira ada perasaan atau manfaat gitu Kak yang diperoleh? Kira-kira rasanya Kakak tuh kayak membuat mungkin misal seperti ada perasaan seperti senang, sedih atau bagaimana Kak, bisa dijelaskan? Karena niat saya awalnya memang awalnya sih cuma iseng ya, cuma karena nanemnya itu dari bibit. Nah pas ngelihat bunga matahari itu mekar, ya gimana ya yang namanya ngerawat tanaman dari kecil terus tiba-tiba dia bisa tumbuh sampai tumbuh bunga, pasti seneng. Karena dari awal udah emang niat buat nanem terus bisa tumbuh ya pasti ada rasa senang karena ngerasa berhasil aja gitu, bisa numbuhin bunga matahari. Wah, sangat berarti ada perasaan senang tuh Kak. Perasaan senang itu untuk mewujudkannya kan Kakak pasti melakukan proses pengelolaannya sendiri.
Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Kak, bagaimana cara mengelola bunga tanaman hias sendiri. Mungkin juga bisa dijelaskan apa saja sih yang diperlukan buat merawat tanaman hias itu sendiri, seperti mungkin tadi Kakak katakan bibitnya, atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan Kak. Ya, sedikit cerita ya. Karena awalnya ini saya tertarik karena saya tuh sering melihat bunga matahari itu seliweran ada di Instagram saya. Jadi saya ini tertarik, saya cari kenalan yang punya bibit bunga matahari itu, dan alhamdulillahnya teman sekosan saya itu punya kenalan yang bisa dapetin bibit bunga matahari. Nah, habis itu saya searching tuh gimana caranya, dan alhamdulillah sepengalaman saya SMA dulu, saya memang pernah nanam sayuran tapi hidroponik, dan saya tahu cara nyemainya. Jadi saya coba tuh contohin biji bunga mataharinya itu saya semai pakai kapas, terus dikasih air sedikit. Awalnya sih bunga mataharinya itu nggak mau tumbuh bibitnya, malah membosok dan mengeluarkan bau nggak enak gitu. Nah, setelah itu saya pelajari lagi tuh, apa sih kok bunga matahari ini nggak mau tumbuh, kenapa bibitnya dia malah membusuk, nggak mau tumbuh cabang. Akhirnya saya cari-cari lagi, ternyata air yang saya kasih itu terlalu banyak. Akhirnya saya kurangi kadar airnya, terus saya akali tutup pakai plastik biar dia ada pengembunan gitu, jadi suhunya bisa tetap terjaga, dan akhirnya bisa tumbuh cabang gitu. Nah, setelah tumbuh cabang itu, saya langsung pindahkan ke polybag dengan cara yang tumbuh cabang itu saya taruh dalam tanah biar dia tuh jadi akar kayak gitu. Nah, selama itu saya menggunakan pupuk alami karena di dekat kosan saya dulu itu banyak tanah, jadi saya ambil tanah yang sekiranya itu ada cacingnya. Karena biasanya kan kalau tanah itu ada cacingnya katanya subur. Nah, jadi saya menggunakan tanah yang ada cacingnya. Setidaknya walaupun tidak ada pupuk, setidaknya tanah itu sudah memiliki unsur hara yang baik karena di sana sudah ada cacingnya. Nah, selama saya menanam itu pun saya menggunakan waktu saya secara fleksibel saja. Jika tidak sempat pagi, sorenya saya siram. Jika pada pagi dan sore saya tidak sempat, biasanya saya malam untuk menyiramnya dan mengecek tanaman itu. Begitu. Wah, sangat step-stepnya sangat banyak sekali ya Kak, kira-kira yang harus dilakukan. Misal ya Kak, dari langkah-langkah itu ada tahap yang buat Kakak tuh ada istilahnya mengalami kesulitan kan Kakak sendiri juga sambil berkuliah ya Kak. Mungkin bisa ceritakan terkait pengalaman Kakak, misal ada step yang gagal, atau mungkin bisa ceritakan Kak cara mengatur Kakak biar menyempatkan waktu untuk merawat bunga matahari itu sendiri Kak. Oh ya, bunga matahari itu kan jenis pohonnya itu kalau udah gede batangnya itu besar ya. Jadi nggak cukup kalau di satu polybag itu isinya 4 atau 5 tuh nggak cukup. Nah, kesalahan saya dari awal itu menaruh bibitnya itu pada saat sudah tumbuh di dalam polybag itu lebih dari 5. Nah, dari situ saya mulai kesulitan untuk mencari polybag dan tanah yang lebih banyak. Dan tempatnya pun terbatas karena saya kan menanamnya di kosan sewaktu itu. Jadi saya mengakali satu polybag itu saya isi 2, dan itu di ujung dan ujung. Jadi nantinya batang dan batang tidak saling bertemu. Jadi mereka bisa tumbuh dengan semaksimal mungkin. Ya, pada saat melakukan penanaman itu pun pastinya adalah 1, 2, 3 batang yang nggak mau tumbuh. Dia layu karena kepanasan ataupun kebanyakan air kayak gitu. Mungkin kalau boleh aku tanggapi sedikit ya Kak, mungkin Kakak pernah sih nggak sih kayak masang alarm gitu buat waktu menyediakan waktunya untuk merawat bunga matahari itu sendiri Kak, mungkin kira-kira? Sebenarnya sewaktu kuliah dulu saya memasang wallpaper pengingat saya untuk menyiram tanaman saya sendiri. Jadi kalau saya lupa, setidaknya saya bisa lihat HP kalau saya belum menyiram tanaman, seperti itu sebagai pengingat saya. Wah, sangat cukup efektif juga ya Kak sebagai pengingat itu sendiri. Terima kasih nih Kak sudah memberikan insight yang baik juga cara merawat bunga matahari itu sendiri, bagaimana dari pengolahannya, mungkin perasaan Kakak waktu merawatnya itu sendiri. Nah, mungkin kalau misal ada informasi yang ingin kami tanyakan kembali, mungkin bisa kami akan menghubungi Kakak kembali ya Kak. Terima kasih Kak.
Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Power People. Saya Alvina Damayanti dari kelompok BT0107 A. Di sini saya akan membahas tentang jasa pelayanan pengolahan tanaman hias untuk berbagai kalangan. Di sini saya juga sudah menghadirkan narasumber sebagai juru bicara kita mengenai topik pembicaraan saat ini. Dengan Mas Rizky Maulana, selaku generasi muda yang menyukai tanaman hias. Baik, Mas Rizky Maulana, bisa kita mulai? Ya, bisa kan? Pertanyaan pertama ini mungkin sederhana, yaitu Mas Rizky ini suka Saya biasanya menanam tanaman hias ya, jenis bonsai. Lalu bagaimana sih asumsi Mas pada saat mengatur waktu tanaman hias ini? Sebenarnya kalau Perasaan kakak selama merawat tanaman hias ini, apakah ada perasaan yang menyenangkan atau hal apa yang membuat perasaan kakak tidak enak gitu? ini termasuk hobi ya, jadi ya senang aja gitu. Lagian saya pun merawatnya pun berapa senang aja gitu, karena hobi jadi ya senang aja. Gimana sih pengalaman kakak ketika selama merawat tanaman hias? Nah, untuk kesulitannya ya pasti di mana-mana kegiatan apapun pasti ada kesulitan ya. Tapi saya yang namanya belajar dan terus berkembang untuk bisa merawatnya kan, jangan sampai mati apalagi gagal gitu. Kesulitannya juga saat kita mau mengubah dia nggak mau kembali lagi untuk memecahkannya juga butuh waktu yang lama. Oke, cukup rumit juga ya, tapi menyenangkan juga. Nah, pertanyaan terakhir ini, apa saja sih yang diperlukan untuk merawat tanaman hias ini? Apakah itu berat atau enggak? Yang pastinya sih tempat ya, dan juga waktu untuk merawatnya, karena itu harus dirawat secara terus setiap harinya itu sampai ada yang ketinggalan hari gitu lah. Dan pasti alatnya pun alat bonsainya. Itu aja sih, simpel. Baiklah, terima kasih ya Mas sudah hadir dalam sesi ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih banyak. Kembali. Halo, selamat siang Power People. Saya Putri Indah dari BT0107 akan melakukan wawancara mengenai jasa pelayanan pengelolaan tanaman hias. Nah, di sini saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber yang merupakan seorang pecinta tanaman hias. Nah, sebelum dimulai, saya akan menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Halo Kak, selamat siang. Halo Mbak Indah, selamat siang. Baik, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak, dengan Kak siapa dan asalnya dari mana. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Desi Ramadhani. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Dan sekarang saya tinggal di daerah Kandis ya Mbak Indah. Mungkin Mbak Indah tahu ya daerah Kandis. Oke, terima kasih Kak Desi atas perkenalannya. Nah, langsung aja ya. Kalau boleh saya tahu Kak, dalam merawat tanaman hias ini, jenis tanaman hias apa ya yang Kakak suka? Oh, kalau untuk tanaman hias ya Mbak Indah, saya yang suka itu keladi hias Mbak Indah. Mungkin Mbak Indah tahu nggak tanaman keladi hias itu cantiknya karena apa? Nah, cantiknya itu karena daunnya itu berbentuk hati, terus juga warna-warni gitu Mbak Indah warnanya, jadi saya suka. Wah, menarik ya tanaman dengan daun berbentuk hati gitu. Selanjutnya, menurut Kakak, bagaimana asumsi Kakak nih pada saat mengatur waktu untuk mengelola tanaman hias? Kalau asumsi saya sendiri ya mungkin lebih ke
cara saya sendiri ya Mbak Indah ya, mau sesibuk apapun saya, pasti saya selalu punya waktu di sore hari buat ngurusin tanaman hias saya ini Mbak Indah gitu. Jadi karena memang saya suka dan saya hobi, jadi ya sesibuk apapun pasti saya usahakan gitu. Oke, baik. Lalu bagaimana perasaan kakak selama merawat tanaman-tanaman hias tersebut? Gimana ya perasaannya, pasti saya selalu senang ya Mbak, karena emang saya hobi gitu. Dan selain saya hobi merawat tanaman ini, saya juga selalu menanam tanaman hias lainnya gitu. Jadi di lingkungan sekitar saya juga banyak juga gitu kan, saya bisa ngeliat juga tetangga-tetangga saya pada nanam tanaman hias juga. Jadi saya yang hobi, jadi semakin kayak wah, nggak hanya saya gitu kan yang hobi, dan ternyata tetangga-tetangga saya juga hobi gitu. Wah, positif vibes sekali ya kak. Nah, selanjutnya bagaimana pengalaman kakak ketika mengalami kesulitan nih dalam merawat tanaman-tanaman hias tersebut? Kalau untuk kalau untuk kesulitan ya Mbak Indah, jadi kita itu harus Mbak Indah, harus banyak pandai melakukan penyiraman gitu kan, karena kalau misalnya tanaman hias ini kan nggak boleh terlalu banyak air dan tidak boleh terlalu sedikit juga airnya gitu kan yang disiram ke tanamannya. Jadi jangan sampai tanamannya itu kelebihan air dan kekurangan airnya juga gitu. Dan juga yang sering buat saya resah itu adanya gangguan dari ulat maupun maupun parasit-parasit tanaman yang bisa ngerugiin ataupun merusak tanaman itu sendiri. Itu sih Mbak Indah. Oke, ini terakhir ya kak. Langkah apa yang kakak lakukan untuk mengelola tanaman hias ini? Dan apa saja nih yang diperlukan dalam merawat tanaman hias tersebut? Oke, dalam merawat tanaman hias, yang utama mungkin harus niat ya Mbak Indah ya. Mungkin yang paling utama itu kita harus niat. Nah, lalu kita komitmen dengan baik bagaimana kita harus bisa menjaga tanaman ini agar bisa tumbuh dan nggak mati gitu tanamannya. Nah, karena merawat tanaman ini tuh bukan hanya sekedar kita menanam, memupuk, menyiram, tapi kita harus benar-benar punya niat buat ini tanaman harus tumbuh, harus bisa jadi tanaman hias sebagaimana yang saya sendiri mau gitu. Dan juga saya juga selalu memberikan perawatan terbaik seperti obat-obatan supaya terhindar dari berbagai jenis parasit yang merugikan tanaman hias saya gitu. Nah, saya juga selalu memperhatikan keadaan sekitar, keadaan tanaman saya juga. Nah, saya harus bisa mengenali atau tahu dengan kebutuhan tanaman hias yang kita tanam. Gitu. Nah, seperti berapa banyak nutrisi yang harus diberikan untuk tanaman tersebut, ataupun nggak lupa juga untuk rutin memberikan pupuk dan melakukan pergantian terhadap pot tanaman tersebut. Jadi potnya nggak itu aja gitu. Nah, untuk itu disesuaikan dengan kondisi tanamannya juga terlebih lagi, dan tidak lupa juga untuk memangkas tanamannya ya Mbak Indah, supaya mungkin daun-daun yang sudah mati di pucuk itu bisa kita pangkas, bisa kita gunting supaya tumbuh lagi daun yang baru gitu. Nah, setelah kita pangkas dan kita biarkan dia tumbuh dengan daun yang baru, nah kita harus rajin memupuk, harus cari membibit, harus cari sering kita menyemprot hama supaya hama-hama parasit itu tidak datang ke tumbuhan hias saya gitu. Oke, ternyata butuh persiapan dan komitmen yang matang juga ya kak untuk merawat tanaman hias ini. Ya, betul sekali Mbak Indah. Oke, baik kak. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya siang ini dan memberi saya kesempatan juga untuk dapat berbincang-bincang dengan kakak. Semangat terus ya kak merawat tanaman-tanaman hiasnya, dan semoga kakak sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Halo, selamat malam Power People. Saya Markarius dari anggota BT0107. Kali ini saya akan membahas mengenai jasa pelayanan pengelolaan tanaman hias, dan sekarang saya sudah bersama satu narasumber yang merupakan pecinta tanaman hias. Halo, selamat malam Dea. Halo, selamat malam. Ya. Apa kabarnya nih? Luar biasa, baiknya.
syukur-syukur. Iya. Kali ini bersedia kan kami tanya-tanya mengenai tanaman hias? Iya, bersedia, Pak. Oh, baiklah. Terima kasih ya Mbak Dea telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancara. Kalau boleh tahu, Mbak Dea itu suka tanaman hias jenis apa ya? Saya suka jenis tanaman hias seperti lidah buaya, lidah mertua maksudnya, ya. Oh, lidah mertua ya. Terus ada lagi gitu? Lidah mertua, terus tanaman yang berbunga warna-warni yang berduri, seperti mawar. Iya. Kalau boleh tahu, asumsi Mbak Dea pada saat mengatur waktu mengolah tanaman hias itu gimana ya? Asumsi saya untuk mengatur tanaman hias itu terkadang sangat sulit ya, apalagi dalam kondisi kita saat ini. Ya sebagaimanapun kita harus siap untuk mengaturnya, dan asumsi saya dalam tanaman ini harus sempat kayak gitu. Apalagi kan ini kan tanaman hias, harus untuk dirawat dan untuk dijaga. Gitu ya. Gimana perasaan Mbak Dea itu dalam merawat tanaman itu? Senang kah atau gimana, ada kesulitan tersendiri kah dalam merawatnya selama merawat tanamannya? Untuk saat ini sih saya merasa senang ya merawat tanaman, apalagi itu kan hasil dari tanaman kita sendiri. Dan kalau kita merawatnya juga kalau dengan rajin pasti hasilnya juga dengan baik begitu. Tapi dalam kondisi seperti ini saya juga membutuhkan tenaga asing gitu. Oh gitu ya. Berarti Mbak Dea kayak ada dalam kesulitan dalam merawat tanamannya ya? Iya, sekarang ada kesulitan untuk merawatnya. Apalagi saya kan sekarang lagi di kota, sedangkan tanaman saya itu lagi di kampung. Jadi nggak ada yang merawatnya di rumah. Oh gitu ya. Bagaimana sih pengalaman Mbak Dea itu dalam mengalami kesulitan dalam merawat tanaman hiasnya itu? Kayak apa aja yang pengalaman Mbak Dea dalam menghadapi kesulitannya gitu ya? Kan Mbak Dea tadi katanya lagi di kota kan, kadang kayak susah untuk mengurus tanaman dan segala macamnya. Jadi gimana sih tanggapan Mbak Dea dalam kesulitannya? Oh, dalam kesulitan ini tanggapan saya berharap adanya tenaga asing yang membantu saya begitu. Gitu ya. Selain saya gitu. Oh, seperti itu. Baiklah Mbak Dea. Langkah Mbak Dea untuk mengatur dan melakukan mengelola tanaman hias itu apa saja sih? Dan apa yang diperlukan untuk merawat tanaman hias tersebut gitu? Oh, langkah-langkah saya untuk merawat tanaman ini salah satunya disiram setiap hari, setiap pagi dan setiap sore. Dan tanaman ini juga saya memerlukan pupuk untuk dia bertumbuh dan berkembang. Oh gitu ya. Ya. Oh. Baik Mbak Dea, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih ya Mbak Dea atas jawaban-jawabannya, sangat luar biasa sekali, dan terima kasih juga telah menjadi narasumber kami. Banyak-banyak terima kasih ya. Iya, sama-sama Marka. Nah, dari 5 narasumber yang telah kami wawancarai, kami dapat mengambil suatu empathy map secara umum, yang dimana dari segi say atau katakan itu sendiri, dimana narasumber itu sendiri dapat mempunyai asumsi bahwa adanya meluangkan waktu di pagi hari dan di sore hari untuk merawat tanaman hias, dan berdasarkan pengalaman yang dialami oleh narasumber itu sendiri berupa adanya kesulitan mengelola tanaman hias karena adanya kesibukan pribadi, teknik mengelola tanaman hias, dan adanya gangguan pada tanaman itu sendiri. Dan manfaat atau apa yang dirasakan oleh narasumber itu sendiri secara umum berbagi menjadi 2, yaitu ada rasa senang dan tenang. Senang itu sendiri dikarenakan adanya pertumbuhan yang baik dari tanaman hias itu sendiri. Dengan perasaan tenang itu sendiri dapat membuat pikiran menjadi lebih jernih dan dapat memperindah rumah. Dan langkah-langkah yang dilakukan untuk merawat tanaman hias itu sendiri yaitu memberi pupuk pada tanaman hias dan melakukan penyiram tanaman itu setiap pagi dan sore. Dan yang terakhir yaitu memberikan semprotan anti hama dan membuang daun yang rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.